Baik teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya Aib Saripudin di channel Caraku Sederhana. Pada video kali ini saya akan membahas ya sedikit yang saya tahu, yaitu tentang apa sih namanya default upload itu. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, silahkan simak video ini sampai selesai agar teman-teman semua dapat memahaminya dan dapat dipergunakannya sebagaimana mestinya. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman semua, silahkan ya apabila menyukainya konten video seputar YouTube atau seputar tutorial, trik dan cara di channel ini, silahkan dukung kami dengan cara klik tombol subscribe dan juga hidupkan tanda loncengnya agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi terbaru setelah saya update video. Oke teman-teman, silahkan ya buka browsernya seperti ini. Nah kemudian teman-teman di bagian atas kanan seperti ini ya, silahkan masuk ke bagian Creator Studio. Tunggu sampai beberapa saat terbuka. Nah di sini teman-teman di bagian channel di sini ya, silahkan teman-teman diklik di sini. Nah kemudian pasti kita akan diarahkan ke tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah di sini ada yang namanya monetize, kemudian default upload, kemudian pencitraan merek dan lanjutan. Nah di sini saya akan mencoba membahas apa sih default upload itu. Nah untuk lebih jelasnya silakan teman-teman membukanya ya. Nah di sini teman-teman, untuk default upload ini yaitu tentang memastikan atau ngeriset ya, baik itu deskripsi ataupun ngeriset kata kunci supaya ketika teman-teman semua mengupload video ke beranda YouTube, maka secara otomatis deskripsi dan juga kata kunci tidak akan di reset lagi karena sudah di reset di default upload. Nah di sini teman-teman silahkan ya baca-baca. Di sini ada setel default untuk semua video yang Anda upload melalui browser web. Setelan ini dapat dikesampingkan pada masing-masing video. Nah ini sebetulnya teman-teman, kalau misalkan teman-teman mengupload video, maka video yang diupload tersebut ya tidak usah di reset lagi. Dan apabila ingin meresetnya, nanti teman-teman di bagian upload video bisa ya secara manual di reset lagi. Misalkan di sini yang pertama, di sini ada privasi. Privasi ini adalah untuk penayangan video yang diunggah oleh teman-teman, sifatnya mau misalkan atau publik atau tidak publik, apakah pribadi. Nah di sini teman-teman silahkan diatur. Nah berhubung pastinya ya semua para YouTuber itu ingin videonya ditonton oleh semua orang, maka di sini teman-teman harus privasinya harus status publik. Nah kemudian kategori, misalkan di kebanyakan teman-teman ya mengupload video itu tentang trik, cara atau tutorial. Ambil saja di sini misalkan pendidikan. Nah di sini ya teman-teman pendidikan. Dan apabila teman-teman misalkan menguploadnya tidak tertentu, ada vlog dan ada juga tutorial yang lainnya, maka di sini silakan teman-teman pilih kategori sesuai video yang diunggah oleh teman-teman, misalkan berita tentang politik, blog atau cara, film, animasi dan lain-lain sebagainya. Dan untuk ngeriset ulang saya sudah buatkan tutorial sebelumnya ya teman-teman, silahkan tinggal dikunjungi saya sudah sertakan link di deskripsi bagaimana cara ngeriset kata kunci, bagaimana cara ngeriset yang judul atau tag yang lainnya. Nah kemudian di sini ada lisensi YouTube standar. Nah saya sarankan kepada teman-teman semua ya harus menggunakan lisensi YouTube standar, karena
kalau misalkan menggunakan Creative Commons ini ya, nantinya video tersebut kalau sudah diunggah ke halaman YouTube, maka video tersebut akan berstatus bisa diunggah kembali. Nah, kemudian di bagian deskripsi ya teman, di sini silakan jika teman-teman setiap unggahan video terlalu ribet atau susah untuk membuatkan deskripsi, mending di sini saja ya, dipatenkan. Nah, seperti ini. Nah, misalkan teman-teman di bagian background suka menggunakan background dari YouTube, ya silahkan sertakan link deskripsi di sini ya, seperti ini nih teman-teman. Ini misalkan teman-teman suka ngedit pakai Filmora, nah arahkan teman-teman ya, si penonton itu menggunakan Filmora. Ini akan mendapatkan ranking kepada video teman-teman semua. Kemudian Facebook juga silahkan boleh ya dicantumkan. Nah, kemudian untuk tag, nah ini yang tidak kalah pentingnya ya teman-teman, yaitu tag ini adalah kata kunci. Nah, di sini untuk kata kunci, misalkan teman-teman ya, silahkan misalkan teman-teman ini suka mengupload tentang vlog atau tentang tutorial tentang apa saja, misalkan tutorial Android, diketik di sini kemudian diberi tanda koma ya, maka secara otomatis nanti kalau upload video di beranda penguploadan tidak akan ditulis lagi. Kemudian komentar dan penilaian ini juga penting, silahkan teman-teman misalkan yang dikomentari silahkan ya. Kemudian monetis ini harus diaktifkan ya teman-teman, monetis dengan iklan, kemudian format iklan ini harus diaktifkan supaya nantinya kalau channel kita sudah memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan per YouTubean ya, yang sudah ditentukan oleh yang punya kekuasaan di YouTube itu, nanti secara otomatis video teman-teman semua akan dikunjungi oleh iklan. Nah, ini jeda iklan. Silahkan teman-teman kalau misalkan channel teman-teman sudah dimonetis, ini bisa di checklist atau tidak. Bahasa video juga tak kalah pentingnya. Kemudian kontribusi komunitas, izin penonton menerjemahkan judul, deskripsi dan subtitle, ini juga silahkan. Sertifikasi tag, nah di sini maksud sertifikasi tag ini adalah konten ini tidak pernah disiarkan di televisi Amerika Serikat, konten ini hanya disiarkan di televisi Amerika dan lain sebagainya. Silahkan pilih ya, pilih satu di sini. Statistik video, buat statistik video di halaman terlihat oleh umum ya, silahkan. Nah, itulah teman-teman tentang the full upload bagi teman-teman yang belum memahaminya. Jadi kesimpulannya the full upload ini yaitu untuk tidak harus mengulang ya, membuat kata kunci, membuat deskripsi. Jadi setiap upload di video atau di beranda YouTube, maka teman-teman tidak lagi meriset kata kunci dan lain sebagainya. Nah, di sini teman-teman untuk judul di sini kosongkan saja ya, tidak diisi. Karena apa? Karena kalau misalkan di sini diisi ya untuk judul, maka setiap kali upload video judulnya akan sama, maka di sini diusahakan dikosongkan saja. Jadi di setiap upload video nantinya bisa dirubah lagi. Oke teman-teman, itu saja pada video kali ini tentang membahas the full upload. Dan insya Allah untuk pembahasan kedepannya saya akan membahas tentang yaitu apa sih yang namanya pencitraan merek ini. Nah, tunggu saja, saya akan buatkan tutorialnya dan pembahasannya. Semoga saja liputan video kali ini sedikit bermanfaat kepada teman-teman, khususnya bagi para YouTuber yang sedang merintis atau sedang menggeluti di dunia per-YouTuban. Semoga sukses selalu dan lancar, tidak ada halangan harungan satu apapun. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian pembahasan ini, dan apabila Anda semua ingin menanyakan tentang seputar YouTube, silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.